괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin membahas tentang sejarah informatika. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adelia Renata, absen 1. Perkenalkan, nama saya Alina Putri, absen 2. Perkenalkan, nama saya Bima Indrestari, absen 8. Perkenalkan, nama saya Mutiara, absen 25. Perkenalkan, nama saya Sofia Mada Putri, absen 34. Perkenalkan, nama saya Linda Manani Putri, absen 36. Tahu nggak sih sejarah komputer? Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Komputer dapat berkembang pesat pada tiap generasi. 1. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Besarnya sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya ENIAC, yaitu komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. 2. Komputer generasi kedua 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan melalui perkembangan komputer generasi kedua, transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. 3. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Pengembangan IC, integrasi sirkuit, menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kalian tahu nggak yang menciptakan IC? Yang menciptakan IC adalah Jack Kilby. IC merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Yang keempat, komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Nah, kalian tahu nggak sih komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia? Pada masa ini, mulai muncul laptop seperti handphone yang kita gunakan sekarang, yang sangat portabel dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, yang terakhir, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan dari komputer generasi kelima ini? Tujuannya adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Sekian pembahasan dari kelompok kami.